kita mulai untuk bagian pertama. Di bagian yang pertama dari soal soal provinsi kita bahas. Kalau di sini saya belum tahu kuncinya, kan, tapi saya otak-atik dan saya coba sendiri. Itu jawaban-jawabannya bisa dikategorikan termasuk tidak rumit, malah justru lumayan rumit dari yang nggak kabupaten. Nah, yang soal pertama, jadi soal pertama ini pertanyaan ke-1. Soal pertama, Anda kalau melihat dekat, Anda masih ingat tentu di pembahasan di bagian provinsi kemarin, ini terkait dengan gear terkoppel atau gear ratio. Ya, gear ratio. Jadi pada pembahasan sebelumnya kan Anda sudah tahu ya pembahasan ini. Jadi penggeraknya adalah ini. Ya, jadi ini penggeraknya. Sehingga ini nanti ini sebagai diputar. Ya, ini diputar. Ini nanti yang memutar. Ini yang memutar sini. Jadi yang memutar juga. Nanti seperti itu. Kemudian nanti bebannya itu berarti diwakili oleh T. T di sini nanti 40 dari mana? Ya. Kita harus tahu dulu yang kita cari adalah gayanya F-nya ini berapa. Ini dicari. Ya kan? Kemudian bebannya ini W-nya itu adalah 80 Newton. Ini 80 Newton. W-nya 80 Newton. Maka dari sini kan kita bisa mengetahui ini dibagi 2 tali, ditopang oleh 2 tali, maka W itu sama dengan 2T. Ini 80, 2T, sehingga T adalah 40, maka di sini terus 40. Oke, jadi untuk untuk bebannya sudah diketahui 40. Kuasanya berapa? Bebannya berapa? Kuasanya berapa? Kan tadi begitu. Tadi bahwa gear rasio gear terkoppel, R yang diputar dengan R yang memutar kali R diputar, R memutar, terus sampai rangkaiannya itu selesai, sama dengan torsi kuasa dibagi torsi beban. Nah, Anda lihat yang pertama kali yang diputar itu adalah R1D, maka R1 per R2. Mengapa 2? Karena dia memutar, R2 ini memutar R3, berarti R3 diputar, R4, R5, R6. Nah, itu sudah selesai. Kuasanya adalah F dikali L pemutarnya, L kuasa. Kemudian bebannya adalah T. Bebannya bukan W ya, karena ini sudah diwakili oleh T. Sehingga bebannya adalah T. Yaitu R-nya R apa? Ya, R-nya menggunakan R apa? Ya, menggunakan R ini. Karena dia di sini. R-nya adalah R tali. Jadi menggunakan R tali. Maka kita masukkan angkanya. Ini kalau Anda lihat, ini sudah ada semuanya. RR-nya itu R1 itu adalah R setengah R kali 1/4 R setengah R kali 1/4 R setengah R. Jadi pembahasan gear ini hanya pembahasannya ada di teknik ya. Tapi kalau di teknik itu nggak pakai R, di fisika saya ubah menjadi R. Ini F dicari, LP-nya itu adalah R. Talinya di dalam 40. Terus kemudian R talinya adalah 1/4 R. Nah, maka ini kita coret semuanya. Jadi seluruh R bisa kita coret semuanya. Hilang semuanya. Langsung kita hitung
maka nanti Anda akan ikutkan 1/16 per 1/8 F per 10. Dari sini maka F itu akan ketemu 5. Kita tidak tahu kunci jawabnya, kan, tapi jawabannya adalah 5. Jadi, pertanyaan nomor 3. Gambar, kita gambar ulang. Ini gambar ini ketika sudah bergerak. Jadi ini pertanyaannya adalah berat minimal W2 ini untuk mengangkat beban W1. Ini ketika ini sudah bergerak. Kita gambar ulang. Gambar ulangnya itu awalnya ini adalah lurus seperti ini. Di situ kita analisis gaya-gayanya. Di situ W1 di sini terpecah menjadi T, ini T, ini T. Kita analisis. Nah, T di sini sendiri nanti ini akan menjadi misalnya F. Ini juga F. Ini tegangan tali dalam bentuk F ya. Tegangan tali dalam bentuk F. Ini bantu memudahkan. Maka langkahnya bagaimana untuk mengetahui ini nanti ini biar ketemunya berapa ini. Kita untuk nyari W2 kan kita bermain jungkat-jungkit torsi, perbandingannya dengan F. Nah, jadi torsi F kali R seimbangnya di sini biar imbang ya. Tapi F nya belum dapat. Nah, kita lihat di sini 2F itu seimbang dengan T ya. Jadi Anda fokus di sini, 2F seimbang dengan T. Kalau kita fokus ke sampingnya lagi, maka di sini ada 3T sebanding dengan W1, maka T sama dengan W1/3. Masuk ke sini, maka 2F sama dengan W1/3, maka F sama dengan W1/6 ya. Setelah selesai kita masukkan ke finalnya di sini. W2 nya ketemu nanti ya. 3 ini langsung bisa kita coret ya, sehingga 3 W1 ini 6, maka W2 sama dengan W1/18. Jawabannya adalah yang D, yaitu yang D, 1/18 D. Dan selanjutnya adalah nomor 4. Kita akan bahas penentuan nomor 4. Jadi desainnya ini seperti ini ya, seperti ini. Berapakah jumlah batu yang akan digunakan untuk mengisi kekosongan 1 meter ini? Pertanyaan seperti itu. Jadi ini semuanya identik, L-nya itu 32 cm. Yang sini totalnya itu 1 meter. Kalau kita pecah jadi 2 di tengah-tengahnya, maka ini berarti 50 cm. Sini juga 50 cm. Sebelah kiri, sebelah kanan kan nanti imbang. Nah, maka kita cari dulu yang sebelah ini. Berapa kira-kira? Otomatis kan nanti imbang, nanti ditambahkan 1 ini. Ya. Nah, sekarang kita cari yang ini. Tumpuan ini berapa ini? Yang perlu diketahui ini adalah sisi nanti gesernya itu kayak deret. Jadi setengah, sisa seperempatnya, yang sisa setengah, seperempatnya, 1/6, berarti 1/8, 1/10, sebanyak-banyaknya. Gitu. Dengan panjang totalnya ini adalah 50 cm. Nah, maka kita uraikan bisa dengan deret, tapi kalau Anda tidak menggunakan deret juga bisa, yaitu menggunakan apa? Menggunakan manual. Jadi menggunakan manual. Kalau kesulitan menggunakan manual. Jadi
nomor 4 ini Anda buat tabel manual. Ini bagian yang muncul. Artinya dalam gambar ini bagian yang munculnya ini. Jadi bagian yang muncul ini setengah seperempat dari L. Nah, gitu ya. Jadi bagian yang munculnya. Maka nanti semuanya itu ditotal itu sampai memenuhi 50. Mengapa? Karena yang kita tutupkan ini separuh nih. Nanti kan kita sampai 50, sampai dapatkan 50. Kira-kira berapa batu bata? Ya, batu batanya kira-kira berapa? Mari kita mulai. Jadi tadi setengah dari 32. Jadi L-nya kan 32. Jadi Anda ingat L-nya 32. Jadi setengah dari 32 berarti 16. Oke, berarti batanya dari 50. Dari 50 sampai di total nanti 32. Seterusnya terus. Setengah seperempat dari 32 berarti 8. Seperenam dari 32 5,3 dan seterusnya sampai ke bawah. Ya, jadi dari setengah sampai terus seper terus dijalankan 22 itu nanti Anda akan dapatkan ini di total ini sudah. Jadi ketika ini semuanya di total yang sebelah sini ya, ketika Anda total itu dari atas sampai sini, ini totalnya ini sudah 50,9 cm. Nah, ini berarti dalam jembatan ini sudah terpenuhi. Ini kan ini panjangnya 50. Nah, ini sudah dapat 50. Berarti kita tinggal ngitung. Ini berarti bata ke berapa? Bata ke berapa? Kita mulai 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ternyata 13 bata. Jadi ada 13 bata. Itu yang sebelah sini. Kan begini tadi. Di sini 13. Yang sebelah sini 13. Ya kan? Yang sini juga 13. Terus ada tambahan 1. Ya. Maka seluruh total batunya adalah 27 batu. Jawabannya adalah yang A. Gitu. Kita lanjutkan untuk pertanyaan nomor 5. Ya, jadi dari nomor 5 ini di sini ada kayunya. Jadi ada pemutar dililitkan pada kayu berjari-jari R. Jadi pemutarnya itu R. Sedangkan tuasnya itu 3R. Jadi pemutarnya itu R. Untuk tuasnya ini itu 3R. Jadi R sama 3R. Jangan sampai lupa. Menampung 8 kg. 8 kg. Artinya bebannya berarti 8 kg. Itu 8 kali 10 berarti 80 Newton. Pertanyaannya adalah gaya minimum. Nah, ini gaya minimumnya itu berapa? Jadi ketika ini ada tarikan, jadi kalau ini saya gambarkan dari samping itu begini, maka ini gaya tariknya tadi, T-nya. Kita harus tarik dulu tali di sini. Kita misalkan, jadi di sini misalkan ini T1 terpecah menjadi T2, terpecah menjadi T3, nanti ini F. Nah, nanti F yang ditanyakan adalah F besar, ini F kecil ya, F kecilnya ini torsi. Jadi pakai torsi. Gaya berapakah gaya pemutarnya? Sedangkan yang sini
ini F. Maka F perbandingan torsi kayak jungkit-jungkit, tuasnya 3R kali jaraknya dengan gaya F kali jari-jari lilitan kayu, yaitu R. Maka F sama dengan 3F. Nah, F nya ini berapa? Nah, F nya kita cari lewat sini, satu persatu kita cari F nya. Oke, yang sini berarti T1 kan, berarti 2T1 sama dengan W. Maka T1 80 per 2 40 ya. Kemudian naik ke sini, berarti 2T2 sama dengan T1. Maka T2 ya 40 tadi dibagi 2, yaitu 20. Naik ke 3, berarti dengan cara yang sama T3, maka 2 kan ada 2 ya, dilawan 2T3 lawan T2, maka T3 ketemunya 20 per 2 10. Nah, pada bagian atas ini itu berarti F itu sama dengan T3 alias sama dengan 10. Yap. Nah, ini dibawa ke sini. Ya. Berarti F 3 10. Maka F-nya adalah 10 per 3. Jawabannya adalah yang D. Ya, kita lanjutkan untuk nomor 6. Jadi nomor 6. Nomor 6 ini tidak rumit ya, ini hanya perbandingan, dan perbandingannya kayaknya sangat mudah banget ini, perbandingannya tidak rumit. Jadi perlu Anda baca dengan seksama. Sudah benar ditemukan memiliki massa 5 kg ketika di udara. Ya, ketika di udara 5 kg, berarti massa udara 5 kg. Ketika di air, berarti di sini, ketika masih di sini, itu jadi ketika rho di air, rho air itu 1 gram per cm kubik, itu beratnya M di air itu adalah 3 kilo. Artinya M yang dipindahkan itu 2 kilo. M yang dipindahkan, MFA itu 2 kilo. Mengapa? Karena 5 ya kan, 5 ditimbangnya 3, maka yang air yang itu adalah 2 MFA. Fluida A punya pindahkan oleh A. Sekarang benda X dicelupkan larutan Y. Kalau tadi ini untuk larutan air ya, ini larutan air. Sekarang larutannya kita ganti jadi Y. Terdapat 3 kg yang dipindahkan. Berarti MF Y itu 3 kilo. Pertanyaannya, massa jenis larutan rho Y. Nah, ini malah mudah karena dia ditanyakan massa jenisnya. Di sini sudah ada massa jenisnya, sudah ada massa fluidanya. Nah, berarti tinggal perbandingan. Jadi tinggal perbandingan saja. Mengapa? Artinya di sini ada yang sama. Apa yang sama dari kedua? Yap. Jadi dari dua hal ini yang sama itu adalah volume benda tercelup. Jadi sama, volume benda tercelup di A sama dengan volume benda tercelup di Y. Nah, ini mudah sehingga Anda tahu rho M per volume, maka volume M per rho ya, berarti massa di A, massa fluida di A banding rho A, massa fluida di Y banding rho Y. Nah, ini langsung ketemu dari sini, maka ini langsung kita masukkan 2
per 1 3 rho Y, maka rho Y nya adalah 1,5. Jawabannya adalah yang B. Jadi ini malah mudah, tidak rumit.